Di Australia, terlihat Dave, seorang pengamen jalanan yang gak terlalu serius ngadepin hidup, dan pacarnya yang namanya Sarah, pegawai kantoran yang agak kaku. Tiap hari kerjaan mereka berantem mulu. Gak di rumah, restoran, bahkan di toko pun, mereka tetap aja ribut. Dave sifatnya manja banget, omongannya suka nyelekit, sementara Sarah cuma pengen Dave lebih dewasa dan nikahin dia kayak orang normal lainnya. Hubungan mereka runyam banget, sampai akhirnya Dave mutusin buat ngilang dari hidup Sarah. Dave pun numpang tinggal sama kakaknya yaitu Tess dan anaknya yang masih berumur 5 tahun yaitu Felix. Di rumah Tess, Dave kerjanya cuma rebahan dan main game. Tapi Felix nggak pernah masalah dengan kelakuan omnya yang kayak bocah itu. Suatu hari, Tess ngomel-ngomel ke Dave biar dia mau balikan sama Sarah dan nyoba hidup yang bener. Dave pun niat nikahin Sarah dan minta Felix bantuin dia ngelamar Sarah dengan cara pakai kostum Darth Vader sambil bawa tulisan "Will you marry me?" Tapi pas mereka masuk apartemen Sarah, ternyata Sarah lagi asik main kuda sama Rory yang merupakan teman kantornya. Dave langsung marah dan mau ngehajar Rory, tapi ternyata Dave cupu banget, di mana justru dialah yang dihajar sama Rory. Sarah kemudian bilang kalau dia cuma berharap Dave bisa lebih dewasa, dan akhirnya Dave pun pergi dengan Felix dengan hati dongkol. Besoknya, Dave disuruh Tess nganterin Felix ke sekolah. Si Felix ini sering dibully sama temen-temen cowoknya, tapi untungnya dia masih dapat ciuman dari pacarnya, yaitu Beth. Dave kemudian ketemu sama guru Felix, yaitu Caroline, dan dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pas pulang sekolah, Dave jemput Felix dan ketemu lagi sama Caroline. Dia berbohong dan bilang kalau dia baru pulang latihan ngeband, padahal aslinya cuma rebahan mulu di rumah. Terus, salah satu teman Caroline, yang kebetulan adalah ibunya Beth, bilang kalau dia nggak bisa ikut karya wisata karena kakaknya Beth lagi kena muntaber. Dengar itu, Dave pun langsung nyamber kesempatan, nawarin diri jadi pendamping Caroline di karya wisata itu. Di rumah, Tess ngasih Dave obat-obatan buat Felix, soalnya si Felix ini alergi makanan parah banget. Besoknya, mereka berangkat ke tempat wisata peternakan dengan naik bis. Tapi tiba-tiba bisnya malah mogok di tengah jalan. Biar nggak bete, mereka nyanyi-nyanyi bareng. Tapi pas giliran Dave nyanyi, suara gitarnya fals abis, liriknya juga ngaco, bikin yang lain tambah pusing. Caroline langsung nyetop Dave dan untungnya sang sopir bis akhirnya balik lagi sambil bilang bisnya udah bener. Mereka akhirnya bisa lanjut jalan. Sementara itu, di markas militer dekat peternakan itu, terlihat ada 2 petugas yang lagi patroli dan mereka malah nemuin tentara yang udah jadi zombie yang lagi makan orang. Zombie itu nggak ngerespon omongan mereka sehingga mereka pun langsung nembak zombie itu. Mereka nyoba laporin ke pos lain, tapi di pos lain kayaknya pada kewalahan juga ngadepin zombie-zombie di sana. Salah satu petugas kemudian nyuruh temennya nunggu di situ, sementara dia pergi sendiri buat ngamanin gerbang. Tapi pas lagi lengah, orang yang digigit zombie tentara tadi kemudian berubah jadi zombie juga dan langsung gigit si penjaga. Sementara itu di luar gerbang, ada beberapa orang Asia yang nyasar karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Tiba-tiba alarm bunyi dan tentara itu langsung amanin gerbang. Di sisi lain, pas nyampe di peternakan, mereka disambut sama host acara anak-anak yang bernama Teddy, bareng sama partnernya si Froxy. Mereka semua keliling-keliling memberi makan anak kambing, perah susu sapi, lihat landak, pokoknya mereka seru-seruan. Sementara itu, di markas militer, zombie-zombie udah mulai jalan keluar menuju peternakan. Tapi orang-orang Asia yang nyasar tadi malah asik main golf, dan mereka mengira kalau zombie itu cuman hiburan doang. Salah satu dari mereka malah mau foto bareng zombie, tapi orang itu langsung dimakan sama si zombie. Di saat bersamaan, Caroline sedang santai sama anak-anak lain, sementara Dave bingung melihat salah satu orang Asia itu lari ketakutan. Dave nyamperin Caroline
Dan akhirnya dia tahu kalau Caroline udah tunangan sama cowok namanya Ian. Pas mereka balik naik traktor, mereka kehalang sama zombie yang lagi makan domba. Petugas peternakan nyoba deketin zombie itu, sementara Dave malah ribut sama Max, terus dimarahin sama Caroline. Tiba-tiba, petugas peternakan itu digigit zombie. Caroline ngiranya si petugas lagi aneh-aneh di tempat umum, tapi pas zombie itu noleh, akhirnya Caroline baru sadar dengan yang terjadi. Caroline pun langsung nusuk zombie itu pakai garpu rumput, tapi ternyata zombie itu nggak mati juga. Dave kemudian nyoba nyalain traktor, tapi dia nggak tahu cara nyetirnya, sampai-sampai Felix yang harus ngajarin. Setelah traktornya jalan, Caroline balik lagi sambil nenangin anak-anak yang lain pakai nyanyian. Kayaknya hampir semua orang di peternakan udah jadi zombie. Dave terpaksa ngerem traktornya pas ada beberapa zombie sedang makan sapi di depan. Caroline kemudian bohong ke anak-anak, dia bilang mereka lagi main kejar-kejaran dan zombie-zombie itu jadi penjaganya. Mereka harus jalan baris ke bis sambil ngehindarin zombie-zombie itu. Tapi zombie di sekitar bisnya banyak banget, jadi mereka belok ke toko merchandise yang ternyata udah ada si Teddy di dalam. Tapi dia nggak mau bukain pintu, karena takut zombinya masuk. Caroline kemudian nyuruh anak-anak masuk lewat lubang kelinci, tapi pas Caroline mau masuk, ada zombie yang megangin tasnya, sehingga dia terpaksa ngelepasin tas itu. Dave yang masih di luar, kemudian berusaha manjat dan jebolin atap toko sampai dia jatuh nimpa Teddy. Mereka pun kemudian berkelahi gara-gara Teddy nggak ngebolehin anak-anak dan Caroline masuk ke ruangan. Dave kemudian mukul Teddy pakai gitarnya sampai bikin dia pingsan. Mereka pun nyoba pakai ponsel, tapi ternyata nggak ada sinyal. Caroline bilang ke anak-anak kalau zombie itu nggak nyata. Dave kemudian ngasih snack ke anak-anak, tapi dia lupa kalau Felix alergi, bikin Felix langsung sesak napas. Nahasnya, tas Dave yang berisi obat alergi ketinggalan di traktor. Dave kemudian mau ambil tasnya, tapi Felix nggak mau Dave pergi, jadi Caroline yang terpaksa harus ngambil. Dia pun langsung lari ke traktor, tapi zombinya banyak banget di situ. Jadi Caroline ambil sekop dan mulai ngelawan zombie-zombie itu. Setelah dapetin tasnya, Caroline langsung balik sambil nerobos zombie-zombie pakai sekopnya. Pas sudah sampai, tiba-tiba terdengar suara helikopter di luar. Teddy kemudian nyoba manjat ke atap buat manggil helikopter itu. Tapi dia malah keselip dan jatuh ke bawah. Dia kemudian minta tolong Caroline bukain pintunya, tapi karena zombie banyak banget, Caroline nggak berani buka. Dave yang kasihan ngeliat Teddy, akhirnya nyoba bantuin dia naik ke atap. Malamnya, tentara-tentara pada ngobrolin soal zombie. Laporan dari helikopter bilang kalau zombie lagi ngumpul di toko merchandise, terus mereka mau ngebom tempat itu. Sementara itu, para orang tua yang mau jemput anaknya dihadang sama tentara. Di tempat lain, Tess nyoba nelpon Dave, tapi nggak diangkat-angkat. Sementara itu, Caroline lagi nyanyiin lagu biar anak-anak cepet tidur. Di sini terlihat kalau Dave sepertinya mulai berubah, dia jadi lebih peduli sama anak-anak. Setelah anak-anak pada tidur, Dave dan Caroline kemudian ngobrol-ngobrol. Dave curhat soal bandnya yang udah bubar dan dia baru putus sama pacarnya. Ternyata masa kecil Dave sedih banget. Orang tuanya bercerai dan ibunya jadi gila. Jadi tiap liburan Dave dan Tess harus jenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Caroline kemudian cerita kalau dia dan Ian sebenarnya juga udah lama putus. Caroline pakai semua uang yang harusnya buat kuliah, buat pergi ke Australia, hanya karena ngefans banget sama salah satu band. Tapi di tengah jalan dia malah ketimpa sial. Dia harus dirawat di rumah sakit karena patah tulang. Dan karena udah nggak punya duit, akhirnya dia nggak bisa pulang. Caroline pun kerja jadi guru biar bisa bayar biaya pengobatan dan ongkos pulang. Tapi dia kemudian mutusin buat tetap di Australia dan jadi guru anak-anak. Besoknya, anak-anak udah pada kelaparan dan mulai susah diatur.
Jadi mereka mutusin buat kabur dari situ pakai mobilnya Teddy. Dave ngalihin perhatian zombie-zombie, sementara Teddy lari ke mobilnya sambil ngelawan zombie yang menghadang. Pas Teddy berhasil masuk mobil, Dave lari nyusul dia, tapi Teddy malah nggak mau bukain pintu. Nahasnya, di dalam mobil itu ada Froxy yang udah jadi zombie dan langsung nyerang Teddy. Dave nyoba naik ke atas mobil dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata itu dari Tess, dan Dave kemudian bilang makasih ke Tess karena udah ngurusin dia selama ini. Tapi belum selesai ngomong, HP-nya malah jatuh dan akhirnya dia kejebak di situ. Sementara itu, Felix yang melihat Dave nggak balik-balik, dia pun langsung keluar dan nerobos zombie-zombie pakai kostum Darth Vader-nya. Felix langsung nyetir traktor ke arah Dave, dan Dave langsung lompat dari atas mobil dan bawa traktor itu ke Caroline. Dia nerobos masuk toko merchandise, terus bawa Caroline dan anak-anak lainnya pergi dari situ. Max yang dari tadi merengek pengen main golf, dan dia malah mukul zombie-zombie yang nyoba deketin pakai stick golf. Sementara Caroline akhirnya bisa ambil tasnya lagi. Dan uniknya, pas mereka nyanyi-nyanyi, tiba-tiba zombie-zombie itu justru kayak ngikutin mereka. Beberapa saat kemudian, mereka hampir nyampe perbatasan yang dijaga tentara. Para tentara itu sebenarnya mau nembakin mereka karena dikira udah kena virus zombie. Tapi pas tentara-tentara itu tahu kalau mereka bawa anak-anak, komandannya langsung memberi perintah buat melindungi anak-anak itu dan nembakin semua zombie di belakang mereka. Mereka semua akhirnya selamat dan tentara-tentara itu ngebom toko merchandise-nya. Mereka pun kemudian dibawa sama orang-orang pakai APD lengkap dan dikarantina selama 48 jam. Orang tua mereka pada gelisah, nanyain kondisi anak-anak mereka. Tentara-tentara itu ngejelasin kalau anak-anak mereka bisa selamat dari bahaya berkat usaha Caroline dan Dave. Mereka ngira anak-anaknya pasti pada ketakutan, tapi ternyata malah pada happy nyanyi-nyanyi bareng Caroline dan Dave. Dave pun kelihatan berubah jadi lebih baik, dan hubungan dia dan Caroline terlihat makin dekat. Cerita dimulai dengan live streaming uji coba nuklir. Tiba-tiba, tanahnya bergetar hebat dan kecelakaan pun terjadi di lokasi pengujian. Sepasang suami istri yang lagi main kartu di gudang, kebetulan selamat dari ledakan. Pas mereka keluar, mereka nemuin bar itu udah hancur berantakan. Mereka ngeliat nenek-nenek lagi duduk di kursi roda, tapi nenek itu kelihatan aneh banget. Nggak mereka sadari, nenek itu ternyata udah jadi zombie haus darah. Tori yang bingung, namun tiba-tiba dia langsung diserang sama si nenek. Beruntungnya, Tom ngerasa ada yang nggak beres dan cepet-cepet narik nenek itu. Tom kemudian memukul nenek itu berkali-kali, tapi setelah beberapa pukulan, mereka sadar kalau semua itu nggak mempan. Pas zombie itu mau nyerang lagi, Tom cepet-cepet ngambil posisi bertahan dan nggak sengaja ngebunuh zombie itu. Belum sempat istirahat, mereka dikejutkan sama Jensen yang nongol dari belakang. Abis itu, di ruang pengawasan, mereka ngeliat jalanan di luar udah dipenuhi sama zombie, dan ada 2 orang survivor yang diserang gerombolan zombie. Satu orang nggak bisa ngelawan, sementara yang satu lagi lari ke arah bar. Ngeliat ini, mereka buru-buru turun ke bawah pas Victor nyampe di pintu. Jensen kemudian buka pintu dan zombie-zombie itu hampir aja ikut masuk. Sadar kalau situasi di luar udah parah banget, mereka akhirnya tahu kalau dunia udah dikuasai zombie, dan bertahan di bar adalah harapan terbaik buat selamat untuk saat ini. Biar tempat itu makin aman, mereka kemudian bagi tugas. Tom dan Tori pergi ke dapur, ngunci 2 zombie di freezer. Terus di ruang cuci, mereka nemuin zombie lagi. Tom langsung melasso zombie itu dari belakang dan ngedorongnya ke mesin cuci. Sementara itu, Victor yang abis ganti baju, nggak sengaja nemuin survivor di satu ruangan. Tapi sebelum bisa nyamperin, ada zombie yang nyerang dari luar. Untungnya, Victor berhasil nahan pintunya tepat waktu, dan zombie itu malah teralihkan sama suara lain, jadi Victor bisa kabur dengan selamat.
Ternyata 3 orang lainnya juga udah nyampe di lantai yang sama dan mereka tertarik sama suara-suara dari ruangan lain. Pas buka pintu, mereka nemuin survivor cewek sama zombie yang lagi makan mayat di sebelahnya. Tom nyoba nenangin cewek itu sambil nyuruh dia turun pelan-pelan dari tempat tidur. Mereka juga lihat 2 zombie sedang di kamar mandi. Tiba-tiba, Jensen yang ada di luar diserang zombie, bikin zombie yang ada di dalam ruangan kaget. Zombie itu pun langsung nyerang si cewek. Sementara Tom dan Tori terpaksa masuk ke ruangan sebelahnya. Pas lagi kacau-kacaunya, mereka lompat ke kolam renang di bawah. Mereka ngira kalau sudah aman, tapi pas Tom keluar dari air, dia ngelihat ada zombie di belakang Tori. Tori pun langsung berenang sekuat tenaga, dan untungnya dia berhasil selamat. Karena ternyata zombie-zombie itu nggak bisa berenang. Jensen yang ditubruk zombie tadi, kemudian diselamatin Victor. Keadaan barnya sekarang jadi tenang, tapi zombie di jalanan di luar makin banyak aja. Biar zombie-zombinya nggak bisa masuk, Jensen dan Tori kemudian nyoba nguatin pintu utama di lantai dasar. Malamnya, pas lagi ngurusin mayat-mayat, mereka nemuin fakta kalau zombie ternyata tidur juga. Walaupun bar aman, tapi makanan pasti bakal habis juga. Sementara itu, Tom dari tadi nyari jalan keluar. Dia nyoba manjat ke gedung seberang pakai papan kayu, tapi hampir jatuh. Untungnya bisa megang kusen jendela. Tom nggak nyerah, dia ke atap buat ngawasin sekitar dan ngeliat konvoi dari jauh. Biar konvoi itu sadar dengan keberadaan mereka rencanain buat nyalain lampu sorot gede di luar. Jensen jaga bar, yang 3 lainnya pelan-pelan ke lokasi lampu sorot ketika zombie pada tidur. Di tengah jalan, Tori ngeliat ada polisi zombies yang bawa pistol. Dia hampir bikin si polisi zombie kaget sampai mau ngambil pistolnya, tapi untungnya masih aman. Tapi Victor nggak sengaja nendang tongkat, bikin zombie buta bangun. Mereka nggak sadar kalau si zombie buta ini ngikutin mereka dari belakang, sampai Jensen kasih tahu mereka dari lantai atas. Mereka kemudian balik badan, dan zombie itu udah deket banget. Tori langsung habisin si zombie pakai kapak sebelum mereka nyalain lampu sorot. Tapi ternyata lampu sorotnya ada background musiknya, bikin para zombie di sekitar situ pada bangun. Victor cepet-cepet matiin, tapi semua udah telat. Zombie-zombie itu sekarang pada merhatiin mereka, dan ketiga orang itu kejebak di atas truk. Ngeliat ini, Jensen langsung masuk ke dalam bar dan ngambil mobil remote control, masang kembang api kecil di atasnya, terus ngarahin ke kerumunan zombie. Zombie-zombie itu pada tertarik sama cahaya mobil, ngasih kesempatan buat mereka bertiga loncat dari truk. Tapi nggak lama kemudian, zombie-zombie itu nyusul, dan mereka terpaksa ngumpet di mobil yang terbalik di depan. Di dalam mobil, Victor sadar kalau zombie-zombie itu malah saling serang. Jadi dia langsung merangkak keluar, habisin satu zombie, dan berhasil balik ke bar. Tapi, nasib Tom dan Tori nggak seberuntung itu. Begitu keluar, mereka udah dikepung sama zombie. Nggak ada pilihan lain, mereka ngumpet di bis terdekat, dan mereka pun kejebak di dalamnya. Tori nyalahin Tom karena mereka kejebak, karena dia sebenarnya pengen mereka tetap di bar aja. Tapi debat mereka malah bangunin zombie yang tidur di dekat situ. Zombie ini lagi bad mood banget, jadi dia langsung nyerang ke arah suara yang paling berisik, yaitu Tom. Tori cepet-cepet ngebunuh zombie itu, tapi Tom udah keburu kegigit di jari. Sebelum virusnya nyebar, Tori langsung motong jari Tom. Habis ngiket lukanya, konvoi akhirnya datang, dipandu sama lampu sorot. Dengan senjata-senjata canggihnya, mereka cepat ngebantai zombie di dekat situ, sementara yang lain pada kabur ketakutan. Pas sudah ngerasa aman, Tom dan Tori keluar dari bis, tapi mereka malah dipukulin sama tentara-tentara yang dipimpin Ramsey. Ramsey ngejelasin kalau itu buat mencegah Tom nularin orang lain. Mereka awalnya terlihat lega,
Tapi mereka kemudian sadar kalau kelompok Ramsey punya niatan lain. Jensen nggak sengaja dengar percakapan mereka dan ngelihat Victor bantuin mereka ngerampok gudang. Jelas banget kalau Victor udah berkhianat dan gabung sama mereka. Tiba-tiba, ada zombie di kandang yang bikin Jensen kaget. Dengar ribut-ribut, yang lain pada langsung keluar. Tori marah-marah ke tentara-tentara itu, tapi mereka malah ngelihat pistol Jensen. Suasana pun langsung panas. Para tentara pada ngarahin senjata mereka ke Jensen. Ramsey coba nenangin suasana, dan Jensen mau buang senjatanya, tapi malah bikin dia mati. Kematian Jensen bikin Tori marah, dia langsung ambil senjatanya Jensen dan ngelawan. Pantry in the freezers. Get the hell out of here! Everybody calm down. Keep your hands down. Jensen! Terjadi aksi saling menembak, untungnya Tori bisa kabur. Tapi sayangnya Tom ketangkep. Terus Ramsey langsung perintahin pasukannya pergi bawa semua barangnya. Khawatir sama Tori, Tom kemudian berbohong. Dia bilang kalau masih ada makanan lagi di dalam. Ramsey percaya kata-kata Tom, terus nyuruh anak buahnya pergi dengan Tom buat ngambil makanan itu. Tapi Tom ternyata ngebawa mereka ke ruangan yang paling banyak zombinya. Pas pintunya dibuka, tentara-tentara itu langsung diserbu zombie. Sementara Tom ngambil senjata dan kabur. Serangan tiba-tiba itu bikin Ramsey dan timnya kaget banget, jadi mereka terpaksa kabur pakai mobil. Sementara itu, Tom nemuin Tori, tapi sekarang mereka udah nggak punya makanan lagi. Satu-satunya pilihan adalah pergi dari tempat ini. Tom kemudian ngelihat ada zombie temennya dari bar di atap, dan zombie itu bawa kunci mobil. Tom kemudian nurunin tali, berusaha ngeraih leher zombie itu, dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil narik zombinya ke atas. Sementara itu, Tori pergi ke ruangan di bawah, buka jendela, dan ngambil kunci mobilnya. Akhirnya, mereka nyampe di garasi bawah tanah buat nyari mobil dan kabur. Tapi pas ngelewatin satu mobil, tiba-tiba ada zombie di bawah mobil yang nyoba nyerang dia. Tom pun refleks nembak zombie itu. Suara tembakan itu ngaktifin alarm semua mobilnya, bikin zombie yang lain pada datang. Mereka pun bergegas nyari mobilnya, sambil nembakin beberapa zombie yang datang. Tapi mereka kaget banget. Pas mereka tahu kalau kunci mobilnya ternyata adalah untuk mobil listrik mini, tapi lumayan daripada nggak ada. Mereka pun nyetir ke pintu keluar, tapi ternyata pintunya tertutup. Tori coba buka paksa karena nggak punya kode, sementara Tom punya cara yang lebih simpel, yaitu nembak pintunya. Tapi sayangnya, usaha mereka malah manggil lebih banyak zombie, jadi mereka terpaksa lari ke lorong pengaman dan naik ke atap lewat tangga. No. Rencana kabur mereka pun gagal total, jadi mereka harus cari cara lain. Beberapa saat kemudian, Tori dengar suara mobil ngebut. Ternyata itu adalah Cindy, anaknya Ramsey. Tapi, mobil Cindy malah kebalik, dan dia dikepung sama zombie. Untungnya Cindy nggak kenapa-napa, tapi zombie udah ngerubungin dia, dan peluru senjatanya udah mulai habis. Dalam keadaan genting, Tom buru-buru dorong kandang besi bundar, dan Cindy langsung masuk ke dalamnya. Mereka berhasil kabur, tapi pas mau masuk bar, Tori langsung mengarahkan senapan ke Cindy. Cindy kemudian ngejelasin kalau dia nggak tahu rencana bokapnya buat ngerampok persediaan makanan mereka. Dan pas mereka mau balik, tiba-tiba mereka diserang zombie yang udah bermutasi di tengah jalan. Zombie-zombie ini kayaknya lebih kuat dan lincah, dan cuma Cindy doang yang bisa lolos. Mendengar penjelasan ini, Tori nurunin senjatanya, tapi dia kecewa banget sama Tom. Karena dia ngerasa Tom mau ngorbanin diri buat nyelamatin Cindy dan justru nggak peduliin Tori. Tori yang bete kemudian melampiaskan emosinya di atap sendirian, sementara Tom dan Cindy terlihat makin deket aja. Malamnya, Tom jagain Cindy yang lagi tidur, bikin Tori ngira kalau mereka udah jadian. Tori sedih banget, nggak mau ganggu mereka, dan dia kemudian ngambil bom yang dibawa Cindy. Paginya, pas Tom dan Cindy bangun dan pergi ke atap,
mereka ngelihat zombie mutasi yang diceritain Cindy di antara gerombolan para zombie. Para zombie mulai nyerang bar di bawah, dan Tori berjuang mati-matian sendirian melawan para zombie sampai Tom dan Cindy akhirnya datang bantuin. Sadar tempat itu udah nggak aman lagi, Tori ngasih tahu rencananya buat kabur pakai bom itu. Mereka pun langsung eksekusi rencananya, tapi pas Cindy lagi siapin bom, mereka dengar zombie udah nerobos masuk. Waktu cuma tersisa 1 menit, jadi Tori pergi nahan zombinya, sementara bomnya disiapin. I need a minute. Okay, I'm all set. That's good. Nggak lama kemudian, bomnya udah siap, tapi pas Tom dan Cindy mau nyari Tori, mereka justru ketemu sama zombie lagi, jadi mereka terpaksa lewat jalan lain, tapi Cindy malah ketangkep zombie. Tom coba nolongin, dan akhirnya mereka berhasil bunuh zombinya. Tiba-tiba, Tori nongol dan ngehabisin 1 zombie yang mengejar mereka. Tapi akibat kejadian barusan, bikin kaki Cindy terluka, dan Tori nyuruh Tom buat ninggalin Cindy karena jadi beban. Tapi Tom nggak mau ninggalin Cindy dan terlihat perhatian banget sama dia. Hal itu bikin Tori kesel banget, jadi Tori langsung pukul Tom, terus siap-siap pergi sendiri bawa senjatanya. We have to leave now. Tom, there's no die because you're not one. What are you doing? You're dead right out of here. You had enough. Di garasi, abis bunuh 1 zombie, Tori kemudian pasang bom di pintu baja. Tapi pas mau masuk mobil, ada zombie lain yang nyerang dari samping. Tori nggak kena nembaknya, dan zombie itu berhasil gigit dia. Pas itu juga, bom meledak. Tapi ternyata Tori masih hidup, namun sayangnya dia justru dikeroyok sama zombie di luar. Sementara itu, Tom dan Cindy yang udah sadar, kemudian nyoba bersembunyi sebelum bom kedua meledak, yang bikin semua zombie di dalam gedung musnah. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya selamat dan langsung pergi dari tempat itu pakai mobil. Sementara itu, pasca kejadian barusan, terlihat Tori yang kini udah berubah menjadi zombie mutasi, yang berniat balas dendam ke mereka berdua. Di berbagai daerah di Amerika Serikat, ada wabah virus zombie yang menyebar secara cepat. Buat mencegah situasi makin parah, militer Amerika buru-buru merintahin lockdown total di zona infeksi paling berbahaya. Sementara itu, mereka kerjasama dengan perusahaan farmasi Venotrans buat ngembangin chip yang bisa menekan virus zombie. Chip ini ngandung serum berkonsentrasi tinggi yang namanya Zombrex, yang bisa nyegah orang yang terinfeksi berubah jadi zombie. Di bawah aturan wajib militer, jutaan orang yang terinfeksi udah dipasangin chip ini. Tapi, Zombrex cuma bisa mencegah virus, nggak bisa sepenuhnya ngilangin wabahnya. Sebagai seorang jurnalis, Carter berkali-kali nyusup ke zona karantina karena dia curiga ada hubungan erat antara wabah virus zombie dan militer. Suatu hari, dengan bantuan informan, Carter nemuin rahasia mengejutkan tentang militer. Buat dapetin bukti yang kuat, dia nekat masuk ke sebuah gedung. Dan seperti yang dia duga, komandan tertinggi zona karantina, yaitu Lyons, sekarang lagi ngelakuin transaksi mencurigakan sama sekelompok orang. Dan yang bikin kaget, transaksi itu melibatkan penyelundupan manusia hidup. Selama percakapan, mereka nyebut-nyebut proyek misterius yang namanya Afterlife. Tapi sebelum Carter bisa merekam dialog penting itu, informan yang nunggu di luar nggak sengaja ketahuan. Salah satu penjahat itu pun langsung eksekusi informan itu. Dan Carter yang lagi ngerekam dari atas akhirnya juga ketahuan. Ngelihat para penjahat berusaha nangkep dia, Carter pun buru-buru kabur. Dia nyaris berhasil keluar gedung, tapi ketahuan sama mobil patroli di luar. Dan di area ini dia nggak cuma harus ngindarin kejaran militer, tapi juga harus waspada sama zombie yang bisa muncul kapan aja. Tiba-tiba ada 1 zombie sih yang muncul, dan untungnya Carter bisa dengan mudah ngurusin zombie itu. Carter akhirnya berhasil kabur dari zona karantina dan ketemu sama rekannya di titik pertemuan. Beberapa saat kemudian, Carter langsung nyerahin video rekaman tadi kepada bosnya, tapi bukti yang dia dapetin dengan taruhan nyawa malah ditolak untuk ditayangin sama bos perusahaannya karena kontennya terlalu eksplosif. Apalagi di dalam video itu melibatkan pejabat militer tinggi yang ngejual tawanan, dan mereka nggak tahu tujuan dibalik semua itu, dan mereka juga nggak ngerti detail proyek Afterlife. Ngadepin militer Amerika secara langsung cuman berdasarkan video burik,
bakal bikin mereka kayak bunuh diri. Meskipun Carter merasa kecewa, tapi alasan bosnya nggak sepenuhnya salah. Tugas utamanya sekarang adalah nyari bukti yang lebih kuat dan lebih meyakinkan. Can't run this. Time, unless this is airtight, and the army will own our ass. Thank you. You want to accuse a two-star general? Humanitarian efforts? Who the hell is Leo Ram? What the fuck is it? Malam itu, Carter pergi ke bar sendirian buat menghibur diri, tapi malah ketemu Hancock, seorang eksekutif tinggi dari Venotrans. Hancock nggak cuma tahu semuanya tentang Carter, tapi juga tahu tentang proyek Afterlife antara Venotrans dan militer. Hal ini langsung bikin Carter tertarik, tapi ternyata militer udah mulai ngeburu dia. Dan karena nggak ada pilihan lain, Carter harus kabur bareng Hancock. This way, up here. What the fuck, Dad? Carter! Get this son of a bitch! Usut punya usut, ternyata proyek Afterlife dikembangin sama Venotrans dan dikontrol sama militer Amerika lewat sistem jaringan chip. Kalau virus zombie nggak bisa dikendalikan, tinggal pencet tombol doang buat ngebunuh semua orang yang dipasangin chip Zombrex. Ini berarti militer punya kontrol atas hidup 1,5 juta orang. Sekarang, situasi wabah virus jelas udah di luar dugaan siapapun. Buat ngilangin sumber infeksi sepenuhnya, militer udah mulai proyek Afterlife tanpa sepengetahuan Venotrans dan menjadwalkan jam 7 malam besok. Meski ada eksekutif dari Venotrans yang nolak keras rencana ini, tapi Lyons tetap yakin buat ngelanjutin rencananya, bikin si eksekutif nggak punya pilihan lain lagi. Sekarang, hidup 1,5 juta orang ada di ujung tanduk. Hell is Chase Carter. The reporter, why? I hear about it. We launched I on it. won't allow it. This is not one of them. Besoknya pagi-pagi banget, Carter nemuin sahabatnya, yaitu Garth, dan ngerencanain buat kerja sama dengan Hancock buat ngehentiin proyek Afterlife. Hancock sendiri punya dendam pribadi, yaitu karena anak perempuannya juga dipasangin chip. Waktu sekarang makin sedikit, mereka cepet-cepet nyusun rencana. Karena server yang mengendalikan chip ada di rumah sakit di pusat zona karantina, mereka mutusin buat langsung ke sumber masalah dan pakai virus komputer buat matiin servernya secara paksa. Buat ngadepin bahaya yang mungkin mereka temui, Garth udah nyiapin banyak senjata. Carter juga minta tolong Jill buat koordinasiin helikopter di luar, biar siap buat evakuasi mereka kapan aja. Dengan waktu kurang dari 13 jam, mereka pun langsung eksekusi rencana tersebut. Pakai terowongan bawah tanah rahasia, mereka diam-diam nyusup ke zona karantina. Tapi, ada kejadian tidak terduga. Garth nggak sengaja nginjek jebakan yang dipasang sama penjahat yang diam-diam transaksi sama Lyons. Akhirnya, kelompok mereka ditangkap dan dilucutin senjatanya. Ternyata, penjahat-penjahat ini juga pakai terowongan buat ngangkut tawanan buat militer, dan tujuan mereka adalah rumah sakit tempat server berada. Wait. Stay tight. Put the guns down. Put it down! Let's go. Hey, what? Just passing through. You might wanna let go! Bos mereka, yaitu Skinner, nggak terlalu banyak ngomong, dia cuma merhatiin Sandra. Pas Skinner mau macem-macem sama Sandra, Carter sebagai cowoknya Sandra langsung marah. Serangan dadakannya bikin penjahat-penjahat itu kaget. Sementara itu, Garth, yang lagi digebukin penjahat, berhasil ngebunuh dia dan langsung kabur. Dia kemudian nyoba bantuin Carter, dan sadar kalau tempat itu mau meledak, mereka pun cepet-cepet cabut. Mereka berhasil kabur pas banget dengan ledakan, meskipun semua senjata mereka juga ikut hancur. Shoot. Tapi sayangnya, suara ledakan yang keras itu kemudian narik perhatian segerombolan zombie, termasuk jenis zombie yang cepat dan lincah. Garth yang ada di belakang akhirnya disergap salah satu zombie itu. Carter dan Sandra kemudian langsung nolongin, ngebunuh zombinya dan narik Garth ke tempat aman. Zombie-zombie cepat lainnya makin deket, jadi mereka dobrak pintu dan terus ngumpet di dalam pas zombie-zombie itu hampir nyampe. Nahasnya, Garth tadi udah kena gigit zombie, tapi untungnya dia bawa Zombrex, sehingga Sandra langsung nyuntikin ke dia. Dari kejadian barusan, jelas banget kalau mereka belum pernah ketemu zombie sekuat ini sebelumnya. Pas waktu berantem, Carter ngelihat ada angka di leher salah satu zombinya
bikin dia curiga kalau zombie-zombie itu bukan hasil evolusi alami, melainkan hasil eksperimen. Tapi sekarang bukan waktunya buat mikirin itu, karena prioritas utama mereka adalah nyari senjata buat ngelawan zombinya. Untungnya mereka nemuin banyak barang yang bisa dipakai di sekitar, jadi mereka cepet-cepet bikin senjata masing-masing. Setelah siap, mereka pun lanjutin perjalanan. Gak lama kemudian, mereka ketemu mobil patroli militer. Karena panik, mereka sembunyi di parkiran bawah tanah yang gelap. Walaupun berhasil ngindarin patroli, tapi mereka malah nemuin sesuatu yang lebih menakutkan. Sekawanan zombie bermutasi yang sangat gesit. Terkepung sama gerombolan zombie, mereka berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Dan karena zombinya banyak banget, mereka nggak bisa saling jagain dan terpaksa kabur sendiri-sendiri. Di tengah kekacauan, Carter agak terkejut pas ngelihat Guard juga udah jadi zombie. Ternyata, Zombrex nggak bisa menekan virus yang udah bermutasi. Dengan terpaksa, Carter akhirnya harus menghabisi Guard yang udah jadi zombie. Carter kemudian melarikan diri lewat lorong. Saat dia pikir sudah berhasil menghindari gerombolan zombie, tapi dia baru sadar bahwa terowongan itu juga udah penuh dengan zombie. Dalam situasi kritis, Carter nunjukin keterampilan bertarungnya yang luar biasa, menebas zombie satu demi satu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Setelah kehilangan senjatanya, Carter pun dengan cepat dikepung oleh zombie. Saat hidupnya sudah berada di ujung tanduk, seorang wanita bersenjata tiba-tiba muncul. Dia mulai nembakin para zombie dan nyelamatin Carter dari cengkeraman zombie. Ternyata itu adalah Jordan. Carter pun begitu terkejut karena dia ngira kalau Jordan udah mati setelah ditangkap saat ngumpulin bukti melawan militer. Ketika tim mereka yang terpisah akhirnya berkumpul kembali, Jordan kemudian nyeritain kisahnya yang mengerikan. Ternyata dia berhasil melarikan diri dari laboratorium di rumah sakit Venotrans yang memiliki dokter gila yang melakukan eksperimen mengerikan dengan dukungan militer. Dokter itulah yang bertanggung jawab nyiptain virus zombie yang bermutasi pakai tawanan sebagai kelinci percobaan. Dan setelah mengetahui misi mereka, Jordan pun kemudian mutusin buat bergabung dengan mereka. Dengan sisa waktu 1 jam sebelum aktivasi rencana Afterlife, Jordan ternyata tahu sebuah jalan pintas. Ngikutin panduan Jordan, tim mereka dengan cepat menuju ruang bawah tanah rumah sakit. Begitu sampai, pemandangan di sana mengerikan banget, penuh dengan eksperimen grotes dari dokter gila. Untungnya, penjaga di sana nggak terlalu banyak, dan dengan koordinasi tim yang kompak, mereka pun dengan cepat bisa ngalahin mereka. Waktu sangat berharga, jadi Sandra buruan meretas sistem buat menghentikan rencana Afterlife. Tapi pas Jordan ngelihat tempat itu lagi, dia kemudian ingat kenangan menyakitkan. Dia nggak tahan dan langsung ninggalin grup buat balas dendam sama dokter gila itu sendirian. Namun, sepertinya dia ngeremehin kelicikan dokter itu. Pas dia sadar kalau dia udah kemakan umpannya, si dokter gila ternyata udah muncul di belakangnya. Pas tahu kalau Jordan hilang, Carter segera bergegas mencarinya. Namun, saat dia sampai di laboratorium, Jordan udah disuntik dengan virus zombie terbaru sama si dokter. Carter yang pegang senjata, tapi dokter itu tetap tenang. Dia pegang obat penawar dan bilang jika dia mati, maka Jordan juga nggak akan bertahan hidup. Di bawah ancaman dokter itu, Carter pun terpaksa menurunkan senjatanya. Dia pun kemudian cerita, sebenarnya penelitian tentang virus zombie itu bertujuan buat nemuin cara agar mencapai keabadian. Lewat eksperimen dan penelitiannya yang tanpa henti, dia telah mencapai kemajuan signifikan. Namun tiba-tiba muncul Hancock yang langsung membunuh dokter itu. Ternyata, motif Hancock sebenarnya dalam misi ini bukanlah buat menghentikan rencana Afterlife, tapi untuk mendapatkan eliksir keabadian dari dokter itu. Zat ini bakal bikin dia menjadi orang terkaya di dunia.
Jordan? I'm the guy who's gonna kill you if you don't. What'd you give her? A purpose. She's not a lab rat. No, I die, the cure dies with. I saw a miracle. Cells that never die. Talking about immortality. Eternal life. Setelah Hancock pergi, Carter langsung menghubungi Sandra dan berhasil nemuin formula penawar buat virus terbarunya. Namun, Hancock yang berniat menghapus semua bukti, dia pun kemudian ngelepasin zombie-zombie yang ada di tempat itu. Parahnya, virus malware yang buat ngehentiin sistemnya tidak berjalan mulus. Lyons dengan cepat ngedeteksi anomali pada server dan nyuruh teknisi buat melawannya. Mereka pakai firewall buat ngelawan malware-nya. Nggak punya pilihan lagi, Sandra terpaksa meminta bantuan pada penjaga. Dia bertanya apakah ada cara buat matiin firewall-nya, karena semua ini bakal nentuin nasib sebagian besar umat manusia. Tergerak oleh permintaan Sandra, penjaga yang masih punya hati nurani itu pun setuju buat bantu dia. Dia kasih tahu password buat port internalnya, bikin Sandra akhirnya berhasil matiin firewall dan bikin kecepatan upload formula antidot melonjak tinggi. I think. How can I disconnect them? They're infected. What happens when the next The virus? disease could wipe out my Give entire me the shortcuts. There's a telnet port. Damn it. It's coming from inside our local Stop them. Tapi, Lyons gak mau nyerah. Dia pun langsung kirim jet tempur F-22 buat hancurin seluruh rumah sakit. Karena meskipun servernya hancur, rencana Afterlife masih bakal jalan seperti yang direncanain. Sementara itu, gerombolan zombie cepet banget nembus fasilitas itu. Tapi untungnya, dengan perlindungan dari penjaga, Sandra berhasil matiin rencana Afterlife di detik-detik terakhir. Namun, karena zombinya sekarang makin banyak, Sandra pun harus ngelawan mereka pakai senjata seadanya. Nahasnya, penjaga itu kewalahan sama serangan zombie. Dia pun ngorbanin dirinya buat kasih Sandra waktu, bikin Sandra bisa masuk ke lift penyelamat dan naik ke atap. Let's go! We gotta go! Waktu Carter lagi nyiapin antidot, segerombolan zombie tiba-tiba nyerbu laboratorium. Dia nggak punya pilihan lain selain berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Apapun yang ada di tangan Carter sekarang jadi senjata mematikan. Setelah perjuangan brutal, dia pun akhirnya berhasil ngabisin semua zombinya. Tanpa buang waktu lagi, dia cepet-cepet ngasih antidotnya ke Jordan. Jordan pun akhirnya sadar, membuktikan kalau antidotnya berhasil. Pas mereka sampai di atap, terlihat helikopter yang udah nunggu mereka. Dengan perlindungan dari sang pilot, mereka pun berhasil naik helikopter dengan aman. Dan gak lama setelah lepas landas, muncullah jet tempur militer di tempat itu. Sementara itu, Hancock yang sekarang bawa eliksir keabadian, justru ketemu sama tentara di tengah jalan, dan dia pun akhirnya mati di tangan para tentara. Di sebuah pulau kecil di Indonesia, ada lubang tambang terbengkalai yang jadi markas rahasia Unit 731 Jepang buat eksperimen sadis mereka. Kabarnya, emas hasil rampokan dari penduduk lokal juga disimpan di situ. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, harta karun itu ketinggalan dan nggak ada yang tahu keberadaannya. Puluhan tahun berlalu tanpa petunjuk, tapi 70 tahun kemudian, segerombolan bajak laut nyampe di pulau itu. Satu bajak laut nggak sengaja nemuin pintu masuk tambang, tapi tiba-tiba salah satu orangnya malah ditarik ke bawah tanah sama sesuatu yang misterius. Nggak lama kemudian, kabar soal harta karun itu nyampe ke telinga cowok Crazy Rich yang doyan foya-foya yang bernama Price. Dia pun langsung sewa pasukan bersenjata buat nyari tambang di pulau itu. Setelah muter-muter, mereka nemuin pintu masuk tambang. Tapi sebelum bisa masuk lebih jauh, mereka disergap sama kelompok bajak bersenjata. Kalah jumlah dan posisi, mereka ngacir masuk tambang buat berlindung. Nahasnya, ada granat yang dilempar yang kemudian nutup pintu masuknya dan lukai salah satu anggota mereka. Nggak bisa keluar, tim itu pun terpaksa masuk lebih dalam, berharap nemu jalan keluar lain dan siapa tahu bisa nemu harta karunnya sekalian. Pas nyebrang jembatan kayu, tiba-tiba lampu tambang pada nyala dan terdengar lagu perang milik Jepang yang terdengar di seluruh gua. Mereka kaget dan penasaran.
Apa mungkin sudah ada orang lain yang nyampe duluan ke sini? Stanley, si paling optimis, kemudian bilang, kalau emang ada orang yang masuk, artinya pasti ada jalan keluar lain. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka udah masuk ke wilayah berbahaya. Setelah nyebrang jembatan, mereka kemudian nemu lorong sempit yang mengarah ke pintu. Di dalamnya, ada alat-alat sains aneh. Baju pelindung yang tergantung di dinding bikin ketua tim yang namanya Tino jadi kaget, sampai nembakin secara refleks. Di ruangan lain, mereka nemuin foto-foto yang jadi bukti kalau tentara Jepang pernah ngelakuin eksperimen sadis ketawanan di sini. Tapi, mereka nggak terlalu kaget, soalnya kekejaman tentara Jepang udah terkenal banget di Indonesia. What's the matter? Didn't they let you get what you came for? Yes, thank you. Tapi, teror yang sebenarnya baru aja dimulai pas mereka istirahat di ruang komunikasi. Papa, yang jaga pintu masuk, nggak sadar ada bayangan di belakangnya. Pas dia balik badan, sosok itu udah ngilang. Stanley, mantan tentara Inggris yang berpengalaman, ngerasa ada yang nggak beres. Dia sadar ini bukan cuma benteng militer atau tempat harta karun, tapi fasilitas penelitian. Dengar perkataan Stanley, Ri yang merupakan sejarawan, mutusin buat cerita yang dia tahu, meskipun Price sebenarnya nggak setuju. Dia ngungkapin kalau tambang ini emang markas penelitian senjata biologis unit 731. Price nyembunyiin semua info itu karena dia takut tentara bayarannya bakal kabur kalau tahu yang sebenarnya. Timnya kesel banget dengar pengakuan itu. Stanley pengen ngehajar Price, tapi mereka nggak punya pilihan selain ngadepin situasi genting ini. They need to know this bunker was Unit 731. You did nothing to tell us. Planning to get It's not just up to us, though. Don't pretend you did anything. Tino mutusin buat cari jalan keluar bareng Papa, Price, dan Suling, ninggalin yang lain buat ngurusin anggota yang luka, yaitu Aryo. Begitu mereka pergi, Aryo dengar suara aneh. Dia susah payah bangun buat ngecek, dan ternyata suara itu berasal dari bawah. Tapi, sebelum sempat ngasih tahu yang lain, muncul sepasang tangan yang narik dia ke bawah. Stanley, Ri, dan Joko yang nyoba nolongin, tapi mereka sekilas ngelihat ada makhluk aneh di bawah. Joko langsung lompat ke bawah buat ngikutin, sementara Stanley panik dan nanya Ri tentang makhluk itu, tapi Ri bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Stanley dan Ri nggak punya pilihan selain nyoba ngikutin Joko. Terowongan sempit yang berkelok-kelok itu penuh dengan teriakan-teriakan mengerikan. Nggak lama kemudian, mereka nemuin mayat Aryo, sementara Joko sekarang menghilang. Stanley sadar kalau mereka harus cepet-cepet keluar, tapi tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Sementara itu, Joko masih ngejar makhluk aneh itu lewat terowongan lain, pas tiba-tiba dia ditarik ke gua bawah tanah yang penuh tulang belulang. Di antara sisa-sisa itu, ada mayat bajak laut yang mereka temuin di awal, tapi udah nggak bisa dikenalin. Sambil teriak manggil temen-temennya, dia nggak sadar kalau makhluk itu ada di dekatnya. Zombie itu coba nyerang diem-diem, tapi Joko yang refleksnya cepet berhasil nembak dia. Pas lagi ngeliatin makhluk yang dia kalahin, tiba-tiba dia diserang lagi dari belakang, bikin senjatanya hilang dan matanya terluka. Makin parah lagi pas makin banyak zombie muncul dari kegelapan. Buta dan kewalahan, Joko nembakin senjatanya membabi buta, tapi akhirnya dia tewas juga. Di tempat lain, Tino dan timnya masuk ke laboratorium gede banget. Dokumen di meja-meja itu ngejelasin detail eksperimen sadis unit 731. Tapi mereka nggak sadar kalau pintu baja pelan-pelan nutup mereka di dalam. Pas sadar, udah nggak bisa kabur lagi. Sementara itu, Stanley dan Ri tersadar dari pingsannya dan ngelihat tentara Jepang pakai masker gas di hadapan mereka. Si tentara pengen tahu tujuan mereka di situ. Untungnya, Ri yang juga orang Jepang bisa komunikasi sama dia. Ngelihat momen si tentara lengah, Stanley langsung nyergap dia. Pas maskernya dibuka, Stanley kaget banget ngelihat wajahnya nggak menua, padahal tentara itu udah 70 tahun berada di tempat ini. Tentara itu bernama Ryuichi, dan dia nggak tahu kalau Jepang udah kalah perang, sampai Ri kemudian nunjukin video penyerahan Jepang. He's been here for 70 fucking years. Setelah Ryuichi tenang, Stanley dan Ri dapat informasi mengerikan. Ternyata, makhluk zombie di luar itu adalah hasil eksperimen para tawanan. Gara-gara virus yang masih dalam tahap uji coba, makhluk itu bermutasi jadi zombie pembunuh brutal tanpa pikiran. Belakangan,
Virusnya udah disempurnain, ngehasilin subjek yang punya kecerdasan, tapi kemampuan bertempurnya nggak sehebat versi pertama. Si Ryuichi ini udah disuntik virus versi yang kedua, tapi ambisi mereka nggak berhenti di situ. Mereka kemudian gabungin kedua jenis virus, bikin pasukan tentara mayat hidup yang nggak bisa dihentiin. What happened to the other one? I killed them. They made them into monsters. Di tempat lain, anggota kelompok lainnya lagi berusaha mati-matian nyari jalan keluar, pas tiba-tiba mereka diserang zombie. Price kena tusuk pisau di bahunya. Tino nyoba nembakin, tapi nggak mempan. Pas zombie itu mau nyerang Tino, Papa ngambil batang besi dan mukulin zombie itu sampai mati. Setelah ngikat luka Price seadanya, mereka lanjut nyari jalan keluar dan nemuin ruangan lain. Terlihat mayat-mayat kering yang digantung di dinding. Disinilah para tawanan disiksa dan dijadiin kelinci percobaan. Price nemuin sesuatu di meja. Itu adalah botol virus yang belum dipakai. Dia baru sadar kalau harta karun yang dia cari bukan emas biasa, tapi formula virus itu sendiri. Awalnya dia kecewa, tapi omongan Suling bikin dia berubah pikiran. Kalau cairan itu bisa bikin abadi, nilainya pasti lebih dari emas. Pas mau pergi, dia diam-diam nyuruh Suling nyimpen botol itu. Nggak lama kemudian, Tino sama Papa berhasil buka pintu baja di belakang mereka. Tapi, pas kebuka, yang mereka lihat cuman kegelapan. Begitu lampu nyala, mereka langsung disambut sama pasukan zombie samurai, dan mereka adalah pasukan mayat hidup buatan unit 731. Mereka kebangun gara-gara kedatangan kelompok itu, terus mulai maju pelan-pelan. Tino coba nembak, tapi pelurunya nggak ngaruh sama sekali. Zombie samurai kemudian nyerang Tino pakai pedang, tapi Papa cepat narik dia ke belakang. Nahasnya, pas mereka mundur, Papa kena tusuk sampai mati, ngasih waktu buat yang lain buat kabur. Mereka ngikutin lorong bawah tanah, terus balik lagi ke terowongan sempit tempat mereka nemuin mayat Joko. Tapi, sebelum sempat mikir, mereka dikepung lagi sama zombie-zombie itu. Setelah pertarungan sengit, ketiga orang itu akhirnya berhasil kabur dan ketemu lagi sama Stanley dan Ri. Tapi, kondisi Price makin parah gara-gara serangan sebelumnya. Suling yang putus asa, kemudian nyuntikin dia pakai virus yang dicuri, berharap bisa nyembuhin dia. Tapi sebelum sempat ngeliat hasilnya, mereka dikejar lagi sama pasukan zombie samurai. Mereka lari ketakutan, tapi Ryuichi dibunuh sama zombie samurai, dibilang pengkhianat, dan dieksekusi di tempat. Parahnya lagi, zombie-zombie liar tadi nurut banget sama zombie samurai, dan pas penutup di kepala mereka dilepas, mereka jadi makin ganas. Nggak lama kemudian, zombie-zombie itu nyusul mereka dan nyerang secara brutal. Stanley dan Tino kewalahan. Ri kemudian ambil batu dan nyoba bantu mereka. Tapi Suling malah kabur dengan Price, terus ngunci pintunya dari luar. 3 orang tadi pun sekarang kejebak di dalam, jadi mereka terpaksa harus cari jalan lain. Suling susah payah bawa Price lewat terowongan dan akhirnya nemu jalan keluar. Tapi, pas mau keluar, Price tiba-tiba berubah jadi zombie dan langsung nyerang Suling. Sementara itu, 3 orang yang tersisa ketemu lagi sama zombie samurai. Mereka ngumpet di ruangan deket situ, tapi pintunya digedor-gedor terus, tinggal nunggu waktu aja sampai kebobolan. Untungnya, Ri nemuin penutup lubang got yang mungkin bisa jadi jalan keluar. Tino dengan berani nyoba ngalihin perhatian zombie samurai, ngasih waktu Stanley sama Ri kabur lewat got. Pas Stanley sama Ri turun ke got, zombie samurai akhirnya berhasil jebol pintu. Tino dengan gagah berani nyerang mereka, tapi dia bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Stanley dan Ri yang nyusurin air got, akhirnya nemu jalan keluar di bawah air. Pas mereka mau kabur, zombie samurai ikutan nyebur ngejar mereka. Pas keluar dari air, Ri ternyata muncul di pinggir danau yang sepertinya udah aman. Tapi tiba-tiba muncul seseorang di sampingnya, dan itu bukan Stanley, melainkan zombie samurai. Capek dan terpojok, Ri nggak punya pilihan selain nyoba ngelawan zombie samurai itu. Tapi
semua perlawanannya sia-sia dan akhirnya dia pun tewas. Air di sekitar danau mulai bergejolak dan terlihat makin banyak zombie samurai yang muncul dari dalam danau. Cerita dimulai di sebuah gedung kosong, ada dua pasangan yang lagi asik pacaran, yaitu Trevor dan Nina, terus Kyle sama pacarnya. Nina kemudian ngajakin Trevor buat main kejar-kejaran. Pas Trevor lagi nyoba nyariin Nina, tiba-tiba Trevor ngeliat bayangan aneh. Tapi pas mau disamperin, ternyata itu adalah Nina yang nyoba bikin kaget Trevor. Mereka pun kemudian mutusin buat balik aja. Sementara itu, Kyle kayaknya lagi sakit dan mimisan parah. Pacarnya langsung marah-marah, terus mutusin buat jalan kaki pulang. Tapi di tengah jalan, pacar Kyle tiba-tiba dikejar sama sosok berjubah putih. Dia nyoba melarikan diri sampai terjatuh, dan akhirnya dia ketangkep sama sosok berjubah putih itu. Di tempat lain, pasukan tentara yang dipimpin sama Kapten Rhodes lagi ngeblok jalan. Tiba-tiba ada orang yang maksa minta jalan dibuka, katanya dia mau bawa anaknya ke rumah sakit. Tapi Kapten Rhodes tetap nggak mau bukain jalan. Nggak lama kemudian, nongol Sarah yang ternyata tetangganya orang itu. Sarah berhasil nenangin orang tadi, terus ngebujuk Kapten Rhodes biar ngebolehin orang itu jalan ke rumah sakit. Nggak lama kemudian, ada 3 tentara yang baru datang, namanya Salazar, William, dan Crane. Salazar sama William disuruh jagain pos, sedangkan Crane diajak Sarah buat ngecek rumahnya. Pas nyampe rumah, Sarah ngeliat adiknya yaitu Trevor yang sedang main kuda dengan Nina. Sarah langsung marah banget karena Trevor malah biarin ibunya sakit sendirian di kamar. Sarah langsung lihat keadaan ibunya, terus Nina cerita kalau Kyle sepertinya juga sakit kayak gitu. Sarah langsung pengen lihat Kyle, sedangkan Trevor disuruh siapin ibunya buat dibawa ke rumah sakit. Abis itu Sarah langsung cabut ke rumah Kyle. Tapi begitu sampai di sana, ternyata nggak ada siapa-siapa. Rumahnya sepi banget. Pelan-pelan, Sarah nyoba masuk ke dalam rumah, dan ternyata di dalamnya udah berantakan parah. Terlihat darah di mana-mana. Sampai akhirnya Sarah kemudian nemuin ayahnya Kyle udah tewas dengan luka yang mengerikan. Mereka pun langsung pergi dari sana dan terus lapor ke Kapten Rhodes. Beberapa saat kemudian, pas polisi datang, mereka kemudian nemuin total 3 mayat. Salah satunya adalah Kyle yang ternyata udah jadi zombie dan langsung nyerang polisi-polisi itu. Sementara itu, Sarah sekarang lagi nganterin ibunya ke rumah sakit. Tapi pas nyampe, ternyata rumah sakitnya udah kayak kapal pecah. Banyak banget pasien yang sakit kayak ibunya. Jadi ibunya Sarah terpaksa ngantri dulu. Nggak lama kemudian, Kapten Rhodes dan Salazar datang, terus ngajak Sarah buat ketemu Dr. Logan buat nyari tahu informasi mengenai penyakit itu. Tapi belum sempat ngelakuin itu, tiba-tiba pasien-pasien di rumah sakit mendadak diem semua. Nggak lama kemudian, mereka semua tiba-tiba berubah jadi zombie, termasuk ayahnya Nina yang juga lagi dirawat di situ. Ayahnya Nina kemudian langsung nyerang ibunya. Nina berusaha nolongin, tapi zombie ayahnya malah mau nyerang dia juga, jadi Nina dan Trevor langsung kabur dari situ. Tapi di luar ternyata juga udah terjadi kerusuhan, pasien-pasien udah pada jadi zombie semua. Sementara itu di luar, ada cewek yang lihat 2 cowok, tapi ternyata mereka zombie juga yang langsung nyerang si cewek sampai bikin listrik mati. Abis berantem ngelawan zombie, Trevor dan Nina akhirnya bisa keluar dari rumah sakit itu. Sementara itu di sebuah stasiun radio, ada penyiar yang namanya Paul dan 1 tentara yang lagi nongkrong. Tiba-tiba mereka dengar suara ribut-ribut di luar. Pas si tentara ngecek, tiba-tiba dia langsung diserang zombie, sementara Paul langsung lari masuk lagi sambil dikejar-kejar zombie. Nggak lama kemudian, Trevor sama Nina nyampe di stasiun radio itu. Mereka langsung lari mau masuk, tapi pintunya kekunci. Untungnya Paul nongol, dia bukain pintu dan nyuruh mereka masuk. Pas mereka masuk, udah ada Nyonya Ledner di dalam. Mereka jadi pada saling curiga, soalnya Nyonya Ledner dan Paul kayaknya lagi sakit juga. Di rumah sakit, Crane manggil Sarah buat minta info tentang keadaan di luar. Tapi pas mau keluar, Kapten Rhodes udah ngunci pintu, dan para zombie udah mau nyerang dia. Pas Kapten Rhodes mau ke ruang bawah tanah, tiba-tiba muncul sekawanan zombie nyerang dia. Yang lain nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma bisa ngeliat Kapten Rhodes diserang, terus mereka pada kabur ke gudang buat sembunyi. Habis itu, mereka pada bikin rencana buat kabur dari sana, tapi sialnya, kunci mobil yang dibawa Crane jatuh pas serangan zombie tadi. Akhirnya mereka mutusin buat ngambil kunci mobilnya Kapten Rhodes yang ada di mayatnya, terus kabur pakai mobilnya. Karena zombie di luar banyak banget, mereka milih lewat lorong ventilasi udara. Beberapa saat kemudian, mereka nyampe di mayatnya Kapten Rhodes dan langsung ambil kuncinya. Dan ternyata di situ ada Salazar juga yang lagi ngumpet.
Mereka pun langsung cabut dari sana, tapi pas Sarah mau naik, tiba-tiba mayatnya Kapten Rhodes hidup lagi, terus megang kakinya Sarah. Untungnya, Sarah bisa lolos dari situ. Tapi nahasnya, pas Crane mau nutup saluran udara, tangannya kena gigit zombie. Salazar tadinya mau nembak Crane, tapi Sarah ngelarang. Sarah langsung nyiram lukanya Crane pakai cairan pemutih, berharap bisa nyegah virusnya. Nggak lama kemudian, mereka keluar dari sana sambil ngelawan zombie pakai senjata dan bom molotov yang mereka bikin. Sementara itu, Dr. Logan udah kabur duluan pakai mobil. Balik lagi ke Trevor dan Nina. Di stasiun radio, situasinya tegang banget. Mereka saling nuduh siapa di antara mereka yang kena infeksi. Tapi nggak lama kemudian, Paul berubah jadi zombie dan langsung nyerang Nina. Untungnya, Nina bisa ngelawan, dia nusuk kepala Paul pakai pisau. Sementara itu, Sarah dan yang lain mutusin buat pergi ke toko senjata. Buat jaga-jaga, mereka ngiket tangannya Crane. Tapi pas balik, Crane ternyata udah berubah jadi zombie. Salazar mau nembak, tapi Sarah ngelarang lagi. Soalnya zombie Crane nggak nyerang mereka, dan tingkahnya malah beda banget sama zombie lainnya. Pas mereka mau cabut keluar kota, Sarah dengar suara Trevor minta tolong lewat radio. Sarah langsung putar balik mobilnya buat jemput mereka. Pas Trevor ngeliat ke jendela, ternyata ada ibunya di luar. Trevor berniat mau jemput dia, tapi ibunya langsung ditabrak sama Sarah karena dia udah jadi zombie. Sarah nyuruh Nina manggil Nyonya Lettner. Tapi pas Nina nyoba nyari, ternyata Nyonya Lettner juga udah jadi zombie dan langsung nyerang Nina. Trevor langsung datang nolongin Nina. Mereka berdua berhasil dorong zombie Nyonya Lettner keluar jendela. Pas ngeliat zombie itu, Salazar pun langsung menembaknya. Tapi gara-gara suara tembakan itu, zombie-zombie lain akhirnya pada datang ke situ. Tapi untungnya mereka bisa kabur. Beberapa saat kemudian, mereka nyampe di tempat blokade militer, tapi ternyata semua tentaranya udah pada jadi zombie. Mereka pun langsung putar balik, nyoba lewat jalan hutan. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba zombie Kyle nongol dan langsung nyerang mereka, sampai bikin mobilnya nabrak pohon. Tapi untungnya mereka bisa ngebunuh zombie Kyle itu. Mereka pun akhirnya nyampe di gedung tua yang ditunjukin di awal film tadi. Pas nyampe, zombie Crane tiba-tiba teriak pas zombie-zombie lain datang mau nyerang. Para zombie itu pun langsung menerobos masuk, tapi zombie Crane kemudian berusaha ngalihin perhatian zombie-zombie itu biar yang lain bisa kabur. Nggak lama kemudian, mereka nyampe di sebuah ruangan. Ternyata ini adalah tempat awalnya virus zombie itu dimulai. Pas lagi ngeliatin ruangan itu, mereka justru ketemu Dr. Logan yang lagi ngumpet. Mereka langsung maksa Dr. Logan buat ceritain semuanya. Awalnya dia menolak, tapi pas ditunjukin video bukti kalau dia terlibat dalam insiden ini, akhirnya Dr. Logan mau cerita juga. Dia bilang kalau virus ini adalah proyek pemerintah yang namanya Project Wildfire, tujuannya adalah buat lumpuhin musuh dengan cara ngerusak sistem saraf mereka selama 7 jam, biar mereka bisa nangkep musuh tanpa harus ngebunuh. Tapi, nggak taunya virus itu malah bermutasi jadi virus zombie seperti sekarang. Mereka kemudian berusaha nyari jalan keluar dari tempat itu. Di tengah jalan, mereka ketemu zombie Dr. Angel yang lincah banget dan super pinter. Pas mereka kira udah ngalahin zombie Dr. Angel, tapi tahu-taunya zombie itu malah berhasil ngebunuh Dr. Logan tanpa ada yang nyadar. Karena lorongnya banyak banget, mereka mutusin buat misah. Nggak lama kemudian, Salazar diserang sama gerombolan zombie. Dia nyuruh Sarah kabur duluan, sementara dia menjadi santapan zombie-zombie itu. Sarah kemudian ditarik sama Trevor di sebuah ruangan. Di situ, Sarah ngeliat banyak banget tabung gas. Mereka langsung bikin rencana buat mancing zombie-zombie itu, terus meledakin tabung gasnya. Beberapa saat kemudian, pas Sarah mau mancing zombie-zombie itu, tapi tiba-tiba zombie Dr. Angel berhasil nangkep Sarah. Untungnya, zombie Crane nolongin Sarah dengan nembak zombie Dr. Angel, dan dia juga ngalihin perhatian zombie-zombie lainnya. Zombie Dr. Angel pun akhirnya ngebunuh zombie Crane, sementara Sarah langsung mancing zombie-zombie itu buat ngejar dia ke arah jebakan yang udah mereka siapin. Pas mereka udah nyampe di depan tabung gas, Trevor langsung aktifin jebakannya, bikin zombie-zombie itu kebakar semua. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari tempat itu dengan mengendarai mobil. Di dalam mobil, mereka dengar berita radio kalau militer udah berhasil ngatasin virusnya. Tapi, tiba-tiba muncul satu zombie yang masih tersisa.